Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus semangat untuk rindu mencari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Penantian yang Penuh Harapan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Saat ini kami rindu untuk merenungkan tentang penantian kami. Ajar kami untuk memahaminya sebagai masa yang Engkau penuhi dengan harapan. Biarlah penantian ini tidak menjadi beban, melainkan suatu kesempatan untuk lebih mendekat kepada Engkau. Kuatkan iman kami dan tolong kami untuk percaya bahwa janji-Mu pasti akan digenapi pada waktu Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang serba cepat, serba instan, kita seringkali diuji untuk sabar, untuk setia menunggu akan janji Tuhan digenapi dalam hidup ini. Namun melalui renungan ini, kita diingatkan bahwa penantian bukanlah sebuah kekosongan, melainkan suatu kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Menanti dengan pengharapan dan dengan keyakinan yang sangat teguh bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin ada waktu di mana kita merasa lelah atau menjadi ragu atau bahkan mengalami keputusasaan. Namun percayalah, Dia Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita ini akan menyelesaikannya dengan cara yang sempurna. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada situasi yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa doa-doaku belum Engkau jawab? Kenapa Tuhan janji-janji-Mu terasa begitu lama dinyatakan dalam hidupku? Saudaraku, Nabi Habakuk pernah merasakan hal yang sama dengan kita. Ia hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami suatu kesulitan, mengalami ketidakadilan. Dalam keluhannya itu, Tuhan justru menenangkan hatinya. Dan Tuhan berjanji yang termaktub dalam ayat yang sudah kita baca. Apa yang bisa kita pelajari dari menanti dengan sabar? Yang pertama, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya tepat waktu. Kadang apa yang kita anggap terlambat, tetapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat untuk bertindak. Sabar menanti adalah bentuk dari kepercayaan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna atas hidup kita. Yang kedua, janji Tuhan pasti terjadi. Kita dapat berpegang dengan teguh pada kebenaran janji-janji Tuhan karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Walaupun saat ini kita tidak melihat ada tanda-tanda yang nyata akan terpenuhinya janji Tuhan itu,
Iman kita harus tetap kuat, kita tetap harus dalam pengharapan bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan. Yang ketiga, karya agung Tuhan sedang dipersiapkan. Sabar menanti itu tidak berarti kita pasif, diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita tetap harus aktif menjalani hidup ini dengan penuh semangat, penuh pengharapan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Namun kita perlu menyadari bahwa karya agung Tuhan itu sedang dipersiapkan dalam hidup kita jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan atau apa yang bisa kita pikirkan. Yang keempat, orang benar hidup oleh iman. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, iman adalah jangkar kekuatan bagi kita. Dengan beriman kita dapat melewati badai kehidupan yang sedang terjadi dengan perasaan yang tenang karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, bersabar menanti karya agung Tuhan adalah perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini bukan sekedar menunggu, tetapi lebih kepada mempercayai bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita belajar bersabar, kita akan mengalami yang namanya kedamaian yang melampaui segala pengertian manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin saat ini sedang diperlakukan tidak adil, padahal Anda berbuat apa yang benar. Dalam kondisi yang seperti itu, banyak orang menjadi putus asa, bahkan kemudian dia tergoda untuk ikut-ikutan bertindak menyimpang, mengikuti cara-cara dunia. Kitab Habakuk mengingatkan betapa sia-sianya orang yang bermegah atas kejahatan mereka. Maukah kita tetap melakukan apa yang benar meski diperlakukan dengan tidak adil oleh dunia ini? Saudaraku, orang jahat pasti akan diadili oleh Tuhan. Dengan kepastian yang sama, maka orang benar hidup oleh percayanya, Tuhan akan bela. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita ini sering merasa marah, merasa kecewa, dan bahkan menjadi ragu-ragu soal pembelaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan berjanji bahwa pada akhirnya, meskipun kita tidak selalu melihat secara nyata, orang yang jahat akan diadili oleh Tuhan, dan orang yang hidup dalam kebenaran akan dibela oleh Tuhan. Kita perlu memahami waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Caranya Tuhan itu berbeda dengan caranya kita. Tuhan itu memiliki rencana yang sempurna dan pada waktu yang tepat Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu, marilah kita terus percaya dan terus bersabar dalam menanti keadilan Tuhan terjadi digenapi dalam kehidupan kita. Bersabar berarti memiliki suatu iman yang teguh bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya. Kita percaya bahwa meskipun saat ini kita mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam hal-hal yang membuat kita kecewa, namun pada akhirnya kebaikan Tuhan akan menang dalam hidup kita. Sambil menantikan janji Tuhan ini, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, hidup dengan penuh pengharapan
di dalam Tuhan. Kita harus terus menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan, dan menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa tidak sabar dalam menantikan karya agung Engkau terjadi dalam hidup kami. Melalui firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk bersabar dan terus menantikan saat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami belajar bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik dan rencana-Mu jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Bapa, kami mohon ampuni atas segala kegelisahan dan juga keraguan kami. Bantulah kami untuk meletakkan sepenuhnya kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Kami ingin memiliki iman yang teguh seperti Habakuk yang dengan yakin bahwa Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat. Ajarlah kami untuk lebih sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Bantulah kami untuk dapat melihat setiap penantian sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Engkau dan memperkuat iman kami. Kami rindu untuk mengalami karya agung-Mu dalam hidup kami. Bapa, berkatilah kami dengan hikmat dan juga kekuatan untuk terus berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semakin terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.